Genbes. Kali ini kita masih ngobrol bareng sama Duta Genre. Kemarin yang pertama Duta pilih dua Duta pilih ya. Cewek, cowok, sekarang runner up. Oh. Ya. Tapi tidak kalah cantik sebetulnya. Pesonanya tetap membahana. Oke, kita kenalan dulu sama Neng Gelis siapa? Dengan siapa? Oke, baik, perkenalkan nama aku Sheila Azka Zahratunisa. Bisa panjang amat sih. Sheila. Saya terima nikahnya bla bla bla. Sheila Azka Zahratunisa. Sheila Azka Zahratunisa. Wow. Panggilannya Sheila. Sheila. Oke, asli orang mana Sheila? Asli Bandung. Oh, semua orang Bandung Iya. Ya makanya kan wajah Sunda banget. Harusnya namanya bukan Sheila. Siti. Gelis. Nung. Asep. Tuh cowok, Bu. Nung itu cewek. Oh, orang mana? Di Bandung mana? Di Bandung, di Kabupaten Ranca Ekek. Wih, Rancaekek. Wah. Tetangga deh. Jauh atuh, Bu. Ibu mah semua tetangga aja. Itu kan Rancaekek mah menuju Cicalengka ya. Iya. Cicalengka Garut, Bu. Nagreg. Nah, iya betul. Sebelum Nagreg ya? Iya, sebelum di sini apa? Di sini kebetulan kan sekarang masih online offline gitu. Jadi kalau bolak-balik. misalkan iya masih bolak-balik. Cuma kalau misalkan kayak kemarin full banget banyak yang offline, itu nginep di rumah nenek di Cikudapate ada. Cikudapate teh yang itu ya. Kaca piring. Kaca piring bekilieur. Eta kosambi meureun Iya, kosambi. Nah, itu. Saya tahu kosambi itu kan kaca piring Cikudapate gitu. Aku sering banget dengar Cikudapate. Nyeta lah, Bu. Tapi nggak tahu kan, Bu ya? Nggak tahu di mana. Stasiun Cikudapate kan ada ya, Iya, stasiun kereta Cikudapate. Dia nama Sheila. Iya. Sheila. Sheila nama barat tapi wajah Sundanis. Kayak lagu-lagu itu ya, Salon Seven. Eta mah itu mah bukan Sheila tuh. Eta mah Sheila on Seven mah Sevia. Oke, Sheila. Mau nanya apa lagi dulu? Prodi. Oh, prodi mana kan? Prodi dari Sarjana Keperawatan. Sarjana keperawatan. Semua genre. Tapi kan bukan berarti prodi yang ini nggak ada sebetulnya. Nggak nyalonin aja jadi duta. Bener nggak? Pokoknya jujur deh ingat tuh. Ya nggak ada yang nyalonin karena mereka nggak berani, Bu. Oh, iya. Nggak berani. Jadi bukan berarti nggak ini tapi nggak berani. Tadi kan kemarin tadi siapa sih yang namanya yang sebelum teh? Panjang Muhammad Jihan. Jihan, dia bilang kan keberanian gitu kan. Yang penting berani aja. Bukan oh iya. Iya, Bu. Kamu gimana rasanya setelah jadi itu? Duta Genre ngimpi enggak sih? Enggak sih, karena kan awalnya pendaftaran kan open recruitment. Nah, awalnya itu open recruitment itu sekitar 1 minggu kalau nggak salah. Nah, sempet nggak daftar karena ya insecure lah kayak nggak pede gitu karena kan yang aku tahu gitu kalau kita mau jadi duta itu ya kita harus good looking, harus bisa ini bisa itu, sedangkan aku kayak menyadari kayaknya masih bukan banyak porsi ada aku, ya. yang kekurangan lah menurut versi Sheila ya. Terus kayak teman-teman nih kayak daftar aja tuh nyobain. Ya teman kamu ngejorokin kamu, mereka nggak daftar. Cobain. Mereka sebelin. Enggak, teman-teman aku justru mereka mau moka. Gitu, teman-teman aku tuh pada moka semua. Teman-teman itu moka. Iya. Oh, jadi sama-sama pigeon juga. Iya, Makanya itu circle. Oh iya benar sih. Makanya udah coba aja daftar, nggak usah takut. Nanti masalah jangan takut kamu menang atau kalah, tapi ambil ilmunya. Dari situ. Wow. Dari situlah. Ini luar biasa. Inspiratif banget. Pokoknya menang kalah mah nanti cobain ya. Iya. Nah, hari terakhir pendaftaran baru aja daftar. Waktu itu daftar terus ikut karantina. Nah, ternyata karena emang ada temen juga nih yang ikutan daftar. Ternyata mereka itu di karantina 2 apa karantina 3 mengundurkan diri. Kenapa mereka mengundurkan diri? Karena mungkin emang tugasnya mungkin banyak ya, pas tiap karantina itu dikasih tugas. Terus waktu itu juga ada tugas karena kita waktu itu masih tingkat 1. Banyak tugas yang emang masih kita kaget lah, keteteran, jadinya pada ngundur diri. Aku di situ nggak pede. Teman-teman aku pada ini udah aku juga mau mundur, tapi tadinya. Iya, tapi teman aku yang lain kayak ngapain kamu, gak usah mikirin orang lain, Iyo, kamu aja sendiri. Lagian nanti toh kalau kamu misalkan
menang atau enggaknya kan itu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk teman-teman. Iya, Dan alhamdulillah kamu pada level ini gitu ya. iya jadi Wah. Rasanya kayak luar biasa Alhamdulillah, banget. ya, kayak nggak Saya tuh jadi- percaya. kok dia selama ngomong aku tuh terpukau gitu. Ih, kamu itu namanya harusnya Iteng gitu. Tau Iteng nggak? Kabayan Iteng gitu. Ada kayak History. kisah di Sunda itu Kabayan dan Iteng. Itu gimana? Ya keluarga yang memang inilah gitu. Lucu sih, cuman memang seru gitu. Nah, terus sekarang tugas kamu gitu di Duta Jadi. Kamu ngapain aja sih tugasnya gitu? Kita nggak nanya-nanya ya sebelum-sebelumnya ya. Ya, kalau tugas sih mungkin kalau lihat dari pijen-pijen lain mereka mempunyai program kerja gitu ya. Karena dari Duta Genre ini di bawah naungan Pikma, jadi kita itu sebagai role modelnya Pikma. Ibarat kalau misalkan nanti kayak mau ada penyuluhan atau misalkan mau ada ngisi-ngisi materi, nah biasanya Duta Genre dulu yang dimajuin. Oh, yang jadi MC-nya. Iya, jadi yang MC, jadi apanya. pemateri dan yang lain-lain. Terus kayak waktu pernah sih sebelum pas kemarin kita tiap minggu itu selalu ngadain penyuluhan Pak Ke daerah-daerah lah. kita kerjasama sama puskesmas. Jadi ke wilayahnya penyuluhan ke remajanya. Iya, ke remaja dan ke Enggak ke nenek-nenek enggak gitu. enggak, karena kan ranah kita ranah remaja. Nah, jadi terus aku mau nanya, antusias atau effort dari remaja-remaja itu ke kalian gimana sih? Jadi kayak apaan Tertarik sih, enggak tuh? kakak? Males ah. karena kan kita datang ke sana nih, ini mau ada penyuluhan karena kita disatuin sama puskesmas juga, jadi otomatis alhamdulillah tuh waktu kita ngadain penyuluhan itu banyak banget yang ikut, Antusiasmenya. ya, Karena antusiasnya dorong juga banyak sama banget. Karang Taruna mungkin. Iya, kan disatuin. Nah, terus kayak kita di situ ngasih edukasi nih, terutama kan mereka itu dari masa peralihan dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Otomatis termasuk aku gitu udah masuk ke ranah kuliah kan, otomatis udah mengalami peralihan dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah. Nah, di situ jadi kita sharing. Jadi Oke, bukan oke. kayak ibaratnya aku menggurui mereka, Oh, tapi oke, kita benar-benar. sama-sama Lebih sharing ya. Iya. Masalah apa sih yang kira-kira lagi didapetin sama anak yang peralihan dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah, kan barangkali aku pernah mengalami atau misalkan aku juga bisa dapat pelajaran nih dari mereka yang belum pernah aku dapat kayak gitu. Mau nanya lagi, itu berarti kan konseling ya? Iya. Apakah mereka dikasih spare waktu untuk ngobrol berdua, untuk bicara lebih detail, atau memang cuman buka forum gitu dong untuk ngobrol? Nah, kalau misalkan untuk bicara berdua-berdua itu kita ada lagi Bu, namanya itu kita ketika tes HIV. Karena di daerah itu emang mungkin agak banyak yang terjangkit penyakit HIV ini. Jadi kalau untuk yang ngobrol sharing-sharing tentang masalah remaja sih kita lebih ke forum aja umum. Tapi kalau misalkan kayak tentang masalah HIV itu berdua-berdua sekalian melakukan tes, kita dites HIV gitu. Dan itu memang ada gitu yang kayak remaja-remaja gitu yang Pengalaman positif gitu. kamu gitu? Ada nggak pengalaman gitu nemu 1-2 kasus gitu? Atau ada yang Banyak. Lumayan banyak gitu. Jadi banyak itu berarti kan lebih dari 1. Iya. Wow, itu remaja. Iya, berarti remaja. ada kasus-kasus yang menurut kamu menarik sih selama kamu ngobrol sama mereka itu? Nah, ada, karena waktu itu kayak sempet nggak percaya gitu ya, maksudnya kayak HIV kan biasanya orang-orang kayak Yang udah mikirnya, iya gitu, dewasa udah lah, dewasa. pergaulannya luas. Ternyata kan ketika kita nanti ngisi formulir nih, ketika kita mau ngisi formulir, orang tersebut itu harus percaya dulu ke kita. Oke. Kalau misalkan dia nggak percaya, berarti jangan ke saya gitu, misalkan ya udah sok lebih percaya ke siapa. Jadi itu usianya berapa sih yang kasusnya gitu? Yang kamu temukan gitu, yang dinyatakan dari tes itu positif gitu ya? Ada yang di bawah umur saya, ada yang 17. waktu itu 16, 17, Wow. ada yang 20, 21. Itu gila banget, Bu. Ini Tapi emang iya, aku kan pernah dulu dinas di sana tuh. hah? Jadi di itu ada kayak kelas LGBT juga ya? Iya. Ada LGBT, terus ada yang kayak gini, tapi emang banyak sih Pak di Bandung ini. Daerah-daerah secret. Jadi tidak hanya di situ juga, tapi Iya. secara umum memang kota besar itu problemnya itu ya. Iya. Yang nggak kelihatan. Pergaulan bebas. Permukaannya kelihatan. Ya jadi kayak gunung es itu ya. Jadi yang saya mungkin temukan, katakan di puskesmas itu kan hanya sebagian kasus Iya, aja. bagian. Enggak bahwa di sana banyak enggak juga Iya, gitu ya. enggak. Kan menyeluruh tapi memang ada kasusnya. Iya. Tapi memang waktu dinas di rumah sakit Ujung Beruk juga gitu. Ada lah kasus itu ya. Terlepas itu apakah orang mana nggak tahu kita ya. Iya. Wah, Tapi emang katanya tuh masalahnya tuh keterbukaan kali ya. Jadi orang-orang tuh nggak mau ngaku gitu. Ada nggak sih cara-cara Iya. dari salah untuk mengatasinya? Kadang kalau misalkan mungkin orang-orang malu ya, karena sebenarnya kita juga ngedukasi bahwa memang sih apa yang udah dilakuin itu kan salah gitu. Tapi gimana caranya kita supaya meng-up diri kita, jangan ngeliatin kekurangan kita, ayo liatin kelebihan kita. Karena setelah yang saya tahu gitu dan ngobrol-ngobrol sama orang yang
terjangkit penyakit HIV tersebut, justru mereka itu malahan lebih aktif dari kita, malahan mereka itu kayak punya komunitas gitu, punya komunitas di mana mereka tuh emang dikumpulin orang-orang yang terkena penyakit HIV, dan mereka itu bisa ngadain acara besar banget waktu itu ada di hotel apa gitu. Dan itu kan itu apa yayasan Rumah Cemara kalau nggak salah, masuk nggak Rumah Cemara? Rumah Cemara, iya. Termasuk ya, Rumah Cemara kan penggiatnya kan itu Rumah Cemara, Bu. Jadi yang orang-orang yang katakanlah kena HIV/AIDS itu memang ditamunya di situ ya, sebagai apa ya, wahana untuk apresiasi diri, terus juga merasa tidak ini juga. Iya, biar nggak itu mereka ketika misalnya usia 18, 16, 18 dinyatakan positif gitu kan. Reaksinya kayak gimana sih? Waktu itu tuh sempat kan ngobrol, ditanyakan mulai pertanyaannya banyak pertanyaan yang vulgar kan, karena dan aku pun buat pertama kali menanyakan hal itu kayak ini bagus nggak ya ditanyakan, tapi kan memang ada itunya. Iya, cuma kan emang mungkin mereka juga lebih tahu. Malahan mereka ketika aku ngeliat pertanyaannya, mereka malah bilang nggak apa-apa teh, tanyain aja. Mereka kayak nggak. Justru mereka welcome. Nggak kayak ya udahlah nggak usah yang dan di kalangan usia 15-16 HIV/AIDS nggak mungkin dong kita hanya ngobrol gini kayak flu kan. Itu seks bebas ada berarti. Iya. Emang lama. Wow. Terus mereka dapatnya dari siapa itu? Karena mereka katanya sih ganti-ganti pasangan gitu. Ya, atau pacaran kayak sama ini. micet gitu ya nggak sih? Kok ibu kesana sih? Jadi kayak, aku tahu itu dari tim. Ibu kok jadi makin liar ini. Kita fokus ke sini aja, Bu. Aku tahu dari bapak dan tim. Itu kan hanya joke aja, Bu. Nggak jadi konsumsi kita dong. Ya itu mungkin salah satu faktor kali ya. Atau hanya pergaulan lingkaran mereka, atau mungkin karena mereka jual diri. Ada nggak yang jual diri kayak gitu? Dari kasus-kasus yang selama ini saya temuin, biasanya gini, mereka pacaran nih. Pacaran kayak gitu, putus, cari cewek baru atau cowok baru kayak gitu lagi. Nah, kan dan pacarnya pasti hubungan badan. Iya, karena mungkin udah jadi habit, kebiasaan yang buruk ya Pak. Ketika misalkan kita kayak kebiasaan aja candu kita bangun, kali ya. Candu. Kita bangun subuh nih, kebiasaan bangun subuh untuk sholat subuh ya. Mau kita tidur jam 3, mau kita tidur jam 2, pasti bangun subuh kan. Nah, ini tergantung termasuk positif atau hal seperti itu negatifnya. juga kayak gitu. Ngeri juga, Boy. Ya sering denger sih sebetulnya, tapi ini kan real, kamu yang real time lihat, dengar banget, interaksi banget, dan itu ada gitu kan. Dan ini permasalahan kota-kota besar dan permasalahan ada nggak sih ini. yang lebih kecil yang pernah kamu temuin umurnya? Aku pernah loh ketemu di umur 7 tahun. HIV. Yang kena HIV. Ada nggak ya? Itu kayaknya dari orang tua, Bu, diinikannya apa? Ditularkannya. Iya, ditularkannya. Cuma kalau aku waktu itu sih umur 16 tahun. 16 kan. Kalau itu kayaknya memang pergaulan. Iya, makanya kayak umurnya berapa? Dan biasanya standar ekonominya sih mereka menengah, keluarga yang nggak punya, broken home atau gimana sih? Rata-rata yang kamu temukan. Rata-rata menengah ke bawah sih Pak. Sama misalkan ada juga kasus yang broken home kayak misalkan ya ada orang tua akunya juga nggak peduli gitu. Ya memang permasalahannya memang di sini antara broken home sama mungkin permasalahan ekonomi juga. Dan itu masalahnya edukasi sih sebenarnya. Dari kecil itu emang harus diedukasi. Dan mereka nggak terpapar dengan yang pendidikan yang memadai. Mereka sekolah yang baik nggak? Atau menurut kamu sih? Mereka ya sekolah asal sekolah aja gitu. Ya gitu, kayak misalnya aku kan nanya, kalian sekolah nggak? Ada yang masih sekolah, ada yang putus sekolah gitu. Karena ibaratnya ya buat apa sih udah kayak gini, kayak gitu. Wow. Generasi bangsa. Wah, jangan sampai jadi generasi yang kacau gitu ya. Dan cara mengatasinya gimana itu kamu? Nah, kalau cara mengatasi kan nanti ketika kita misalkan udah nanyain beberapa pertanyaan, langsung mereka dites darah kan. Dites darah, ternyata hasilnya kalau misalkan hasilnya positif, nanti dari kita itu di berkas-berkasnya dikasihin ke puskesmas yang ada di sana. Nah, nanti ada pemeriksaan lanjutan atau pendampingan. Iya, jadi nanti sama puskesmasnya ditindaklanjuti. Nah, kita tiap minggunya ngasih edukasi ke mereka. Apa sih edukasi yang diberikan ketika misalnya ketemu sama yang udah positif? Kita ngasih tahu kayak ibaratnya nggak usah malu, nggak usah takut, karena setiap Allah, apalagi terutama kan banyak yang beragama Islam gitu, Allah ngasih ujian ke kita itu nggak pernah melampaui dari kemampuan kita gitu. Makanya Allah ngasih ini, mungkin ini teguran dan kita harus segimana bisa untuk menghadapi masalah ini. Karena kalau misalkan kitanya telaten, kitanya rajin minum obat, atau misalkan kita rajin olahraga dan yang lain-lain, itu tuh pasti misalnya bisa berkurang gitu si penyakitnya, nggak akan. Kan kalau untuk HIV sendiri masih susah gitu untuk disembuhkannya. Nah, jadi dengan dibantu dengan edukasi, kita ngasih semangat, ngasih support kayak
nggak apa-apa, nggak usah malu. Terutama banyak juga sih dari mereka itu yang jadi kayak interaksinya kurang sama orang sekitar. Jadi mereka nggak mau berinteraksi sama orang yang tidak terjangkit HIV karena mereka mikirnya takutnya kita ngobrol kayak gini tertular, padahal kan enggak gitu. Iya kan, lewat darah, air liur yang kayak gitu, cairan-cairan. Nah makanya kita ngedukasi, kalian nggak apa-apa, kalian boleh berkembang. Sok gimana kalian, layaknya kalian manusia biasa gitu. Kalian nggak usah ngerasa kalau kalian itu tidak pantas atau gimana, karena di dunia ini kan nggak ada yang sempurna. Makanya kita di situ ngedukasi, kayak kadang cerita mereka, aku lagi sedih misalnya gini. Oh iya ya udah, nggak usah disedih. Kalau misalkan ada orang yang ngomong, ih jangan temenan dia mah HIV, nggak usah dibawa hati. Ya udah, cukup kita aja, karena mungkin mereka mau ngejauh, ya udah kita nggak usah dekat sama orang yang seperti itu, tapi deketin orang-orang yang memang bisa memotivasi kalian kayak gitu. Kamu sendiri ada sih perasaan-perasaan kayak serem, takut atau gimana gitu, ada nggak? Gitu. Awalnya karena kan sama Teh Diah juga ngobrol, Teh emang kita nggak apa-apa gitu berinteraksi sama orang kayak, maksudnya bukannya ini ya, tapi kan karena emang ya rasa takut mah pasti ada. Cuma kesini semakin belajar, makin banyak pengalaman, tiap minggu ikut penyuluhan, malah jadi seneng, malah jadi nambah ilmu baru buat aku pribadi, terutama bahwa emang kita tuh kalau misalkan mau pacaran atau deket sama cowok ya yang harus sehat-sehat lah, nggak usah, jangan sampai apa yang udah ada kejadian buruk tuh dialamin sama aku pribadi. Justru malah mereka juga ngasih tahu ke aku, Teh kalau Teteh nanti mau punya cowok, Teh cari cowok yang baik, jangan yang kayak gini. Kalau kan sekarang banyak cover dong baik. Ya semuanya pakai cover Bu. 3 bulan pertama baik, pengertian. Makanya jangan pernah ngasih sesuatu hal yang benar. Tidak selayak. Iya benar. Kalau belum kenal banget dan belum menikah itu kuncinya. Tidak, jadi maksudnya. Tapi Pak, kalau tiba-tiba misalnya ada kenal sebulan terus diajak nikah terus tiba-tiba cowoknya gitu gimana? Ada juga kan kasus kayak gitu Bu. Makanya jadi baru ketemu itu harus dicek ya kan ada namanya juga hitbah itu Bu, untuk mengenal lebih dalam gitu. Oke, thank you banget. Belum Bu, ya pesan-pesan dulu Bu. Iya ya. Iya maksudnya dia terus kita diceramain loh Bu. Ini kan pengalaman luar biasa loh. Dan ini memang kayaknya kita selalu lihatnya data, statistik. Ini real loh. Ini karena sebagai ujung tombak ini lapangan gitu, pekerja lapangan juga, volunteer lapangan lah gitu ya. Sampai lupa namanya siapa? Sheila. Oh, Sheila. Nih, Neng Iting. Pesan-pesan nih buat temen-temen nih. Buat kamu kan, kamu kayaknya punya transformasi banget gitu. Ngomong aja norolang pisan. Enggak ada nervous. Aslinya, kamu mungkin pesan-pesan punya buat sobat-sobat DHB sih untuk ngembangin diri apa sih gitu. Oke, kalau pesan-pesan buat aku, buat teman-teman di Stikers Dharma Musada Bandung sih, kalian pokoknya nggak usah ngerasa insecure, nggak usah ngerasa nggak pede. Tunjukin apa yang ada di dalam diri kalian, kelebihan kalian, biar kekurangan kalian itu bisa tertutupi sama kelebihan kalian. Karena ketika orang lain melihat kelebihan kita, pasti orang lain itu bakal menyampingkan kekurangan kita gitu. Jadi kita liatin yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya cukup diri kita sama Allah aja yang tahu. Wow. Benar banget. Oke, thank you banget Sarah. Itu luar biasa. Terima kasih juga obrolannya. Luar biasa, menginspirasi kamu, kayak membuka mata kita semua ya. Ini real ada loh. Kita hanya bicara statistik, data. Ini ada benar-benar ada di depan kita, di samping kita, dan ini menjadi kewajiban kita tentunya. Sebagai petugas kesehatan. Betul sekali. Dan buat teman-teman yang tertarik buat jadi petugas kesehatan, kita promo. Oh iya dong. Kalau kamu pengen kayak Sheila, masuk DHB atuh. Pokoknya Sheila mah top, pisan. Awalnya si Sheila mah takut. Tapi ternyata dia ngomongnya norolang pisan. Pokoknya kamu nggak akan kecewa dalahnya. Kecewa masuk DHB pokoknya. Mendaftar di www.stikers.dhb.id atau WA langsung ke Pak Mat. Ya bisa lah, nanti kamu di komen aja, nanti dibalas sama admin kita ya dari di Genbes DHB. Kamu daftarnya gimana sih? Intinya kalau kamu mau jadi hebat, salah satu jalannya DHB. Neng Sheila nungguin se-Jawa Barat. Stikers terbaik. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.